Wanita yang lagi hamil ini ngidam TV yang mahal banget, tapi suaminya nggak kasih-kasih. Sampai pas lagi lahiran, dokternya tuh kaget banget ngelihat anaknya. Jadi kisahnya ada seorang pria bernama Rashid. Dia punya istri yang cantik banget bernama Sarah. Nah, Sarah itu bekerja di salon yang suka dandanin banyak orang. Setelah mereka menikah beberapa lama, Sarah itu hamil. Dan Sarah bilang dia itu ngidam sesuatu. Pas Rashid nanya ngidam apa, ternyata Sarah bilang dia itu ngidam TV LED yang mahal banget. Itu ngebuat Rashid kaget banget dan gak bisa memenuhi permintaan Sarah. Setiap hari Sarah nungguin terus suaminya bawa pulang TV, tapi dia malah bawain buah-buahan, makanan-makanan. Gak pernah bawa TV sekalipun sampai kandungan Sarah udah besar. Bahkan ketika saatnya Sarah udah mau melahirkan, tiba-tiba suaminya itu dipanggil untuk cepet-cepet ke rumah sakit. Karena dokternya itu benar-benar kaget banget melihat anaknya Sarah seperti ini guys. Sampai dokternya itu nanya ke suaminya, ada nggak ngidam istri kamu yang kamu nggak turutin? Nah terus suaminya bingung dong ada apa sebenarnya. Pas suaminya mau nemuin Sarah dan anaknya, suaminya benar-benar shock banget melihat anaknya. Ternyata anaknya mereka itu malah TV LED. Karena Sarah itu nggak kesampean punya TV, anaknya malah jadi TV. Bingung nggak sih? Bahkan Sarah malah seneng banget akhirnya kesampean apa yang dia inginkan selama ini. Cowok ini bener-bener panik banget mau melamar ceweknya, tapi cincinnya malah pindah ke meja sebelah, nggak mau dibalikin lagi cincinnya. Jadi kisahnya ini adalah sebuah restoran yang bagus banget, dan di sini ada seorang cowok yang lagi pingin melamar pacarnya. Nah dia itu taruh cincinnya di makanannya, tapi tiba-tiba cincin itu malah nyasar ke tetangga sebelah ini. Dan ceweknya ini bener-bener seneng banget karena pikirnya pacarnya itu melamar dia. Padahal itu cincinnya meja yang ini guys. Akhirnya dia nanya dong ke pelayannya, itu kan cincin aku. Tapi pelayannya nggak mau balikin karena ternyata cowok itu adalah yang punya restoran. Bahkan saat cowoknya itu nyamperin cowok yang punya restoran, cowoknya juga nggak mau balikin karena takut ceweknya nanti marah. Lah dia sebel banget dong karena itu kan cincin yang dia beli dan ini adalah hari spesial dia. Akhirnya ceweknya dia juga sedih karena ceweknya pikir kalau misalkan dia akan dilamar hari ini. Ternyata nggak ada cincin sama sekali di makanannya. Akhirnya karena cowok ini udah kesel banget, dia langsung tarik ceweknya dan langsung ngambil cincin yang ada di jari cewek yang baju merah ke jari pacarnya dia. Dan dia bilang kalau misalkan sebenarnya ini cincin kamu. Selama ini aku lagi memperjuangkan cincin ini untuk balik ke kamu. Nah cewek yang baju merah jadi marah-marah banget dong, apa-apaan ini. Dan akhirnya cewek yang baju merah tahu kalau misalkan cowoknya itu nggak berniat untuk melamar dia. Dan cincin yang dia pakai dari tadi adalah cincin lamaran orang lain. Seorang istri stres banget setiap dia masakin suaminya telur ceplok. Suaminya selalu bilang telur itu hambar, sampai akhirnya istrinya nekat ngelakuin ini. Jadi kisahnya si istri ini sering banget masakin suaminya tuh telur ceplok karena suaminya memang selalu suka sama telur. Tapi setiap dimasakin suaminya nyobain, suaminya selalu bilang telur itu kayak kurang garam dan hambar. Istrinya bingung banget padahal dia tuh udah pakein garam. Sampai akhirnya istrinya udah gak tahan lagi karena sedih. Dia datang ke sebuah rumah yang ternyata adalah kakak dari suaminya. Nah tiba-tiba dia datang dengan serius banget. Bahkan dia nangis-nangis dan minta mohon ke kakaknya supaya kakaknya bisa kasih tahu dia resep telur ceplok yang suaminya suka. Karena ternyata suaminya tuh cuma suka sama telur ceplok buatan kakaknya. Dia sampai mohon-mohon kayak gini karena kakaknya selalu gak mau kasih tahu resep telur ceplok itu. Sampai akhirnya kakaknya mulai merasa kasihan sama istrinya. Terus diajarin kalau misalkan masak telur ceplok, dia bilang kalau masak telur ceplok harus pakai hati. Makanya diajarin tuh semua caranya, bahkan cara masukin garamnya dan sebagainya. Akhirnya istrinya cobain telur ceploknya, dan dia memang merasa kalau misalkan telur ceplok buatan kakak dari suaminya tuh enak. Nah terus sesudah itu istri ini masih mikir, dan akhirnya dia itu pamit pulang. Tapi sebelum pulang, dia kasih tahu sesuatu ke kakaknya. Kalau ternyata istrinya itu udah pakein garam lebih banyak dari yang kakaknya ajarkan. Tapi suaminya masih bilang kalau misalkan telur itu hambar. Berarti kan kesalahan sebenarnya bukan ada pada telurnya dong. Tapi istrinya nggak putus asa begitu aja. Dia tetap masakin telur ceplok buat suaminya dengan sepenuh hati nih kali ini. Nah setelah dia udah yakin banget kalau misalkan telur itu enak. Pas pulang kerja, suaminya tuh nggak mau makan sama sekali. Karena suaminya bilang dia itu udah makan telur ceplok di tempat lain. Istrinya sedih banget padahal dia udah berusaha guys. Setiap cewek ini naik wahana, dia merasa akan jatuh dan meninggal. Tapi kok saudaranya ketawa aja, ternyata karena ini guys. Jadi kisahnya wanita ini lagi jalan-jalan sama sepupunya bernama Sadie.
Terus akhirnya mereka udah ngantri yang panjang banget untuk naik wahana yang cukup ekstrim. Nah, pas naik wahana mereka itu seneng banget. Bahkan cewek yang baju ungu tuh langsung keluarin HP-nya untuk foto-foto. Tapi tiba-tiba saat lagi asik-asik main HP, wahananya jadi kenceng banget dan membuat dia kayak terpelontang-pelanting gitu. Tapi saat dia lihat saudaranya ketawa-tawa aja. Tapi dianya itu udah kayak ke bawah-bawah angin. Bahkan tiba-tiba wahananya itu tambah tinggi lagi. Dan di sini dia itu udah terpelontang-pelanting tapi tetap masih ngerekam. Dia bingung banget pas dia nangis, orang-orang tuh kayak nggak nanggepin gitu, kayak nggak merasa ada yang salah. Akhirnya dia turun dengan selamat, tapi dia melihat video dia tuh aneh banget. Terus dia jadi merasa kalau misalkan itu mungkin cuman ketakutannya dia aja. Dan dia nggak kapok sama sekali. Setiap cowok ini duduk di sofa ini, maka waktu akan berputar 1 menit yang lalu. Sampai akhirnya dia itu mutar waktu lebih banyak lagi dan akhirnya parah banget. Jadi kisahnya hari ini dia lagi mau membeli barang-barang bekas di sekitar lingkungan dia. Pas dia beli barang, dia ngeliat ada anak kecil lagi manjat pohon. Tapi dia dia diemin aja. Sampai akhirnya di tempat barang bekas itu dia ngeliat sofa ini dan dia langsung tertarik banget. Bahkan sofa itu dijual dengan harga yang sangat murah. Tapi tiba-tiba dia tuh kaget banget ngeliat anak kecilnya itu kayaknya tertabrak mobil. Di situ dia nggak bisa apa-apa, dia cuma kasihan banget sama anak kecilnya. Sampai akhirnya dia beli sofa tersebut. Tapi keanehan mulai terjadi saat dia tarik tuas sofanya. Karena tiba-tiba dia merasa istrinya yang tadi udah ngomong sama dia, kok baru balik lagi? Acara TV-nya dia juga kayak mundur kayak gitu. Dia baru sadar kalau misalkan setiap dia tarik tuas sofa itu, maka sesuatu akan mundur 1 menit. Terus dia mulai memanfaatkan hal itu dong. Dia ikut lotre pacuan kuda yang membuat dia tambah kaya banget dong. Karena dia bisa memutar waktu, majuin lagi kayak gitu. Bahkan dia bisa minum yang banyak banget karena minumannya tuh gak akan habis. Tapi di satu sisi dia jadi inget sama gadis yang tadi naik pohon dan jatuh tertabrak mobil kan. Dia jadi pikir kalau misalnya sofa ini bisa membantu gadis itu. Akhirnya dia langsung memutar ulang waktu sampai kemarin. Dan akhirnya ketika waktu keulang dia itu langsung lari. Karena dia itu pengen menyelamatkan gadis kecil ini yang lagi naik pohon. Sampai untungnya dia bisa menyelamatkan gadis itu. Akhirnya dia tenang banget karena gadis itu gak tertabrak mobil kan. Tapi tiba-tiba dia melihat diri dia lagi yang lagi membeli sofa itu. Dan yang paling gak nyangka ternyata yang tertabrak mobil bukan gadis itu, melainkan dirinya sendiri. Jadi dirinya yang di masa lalu mikir kalau misalkan gadis itu yang tertabrak mobil, sebenarnya dirinya sendiri yang tertabrak. Pulang dari operasi plastik, ibu ini bukan berubah mukanya aja, tapi berubah jadi jahat banget sama anak-anaknya. Kalian harus lihat sih kenapa. Jadi kisahnya ada seorang ibu yang baru pulang operasi plastik. Dia punya anak namanya Lukas dan Elias, dan itu adalah anak kembar. Tapi setelah pulang dari operasi plastik, si ibu itu jadi berubah banget. Tiba-tiba dia itu diemin satu anak dia yang bernama Lukas. Nah, Elias bingung banget dong kenapa ibunya jadi jahat kayak gitu. Bahkan ibunya sering punya peraturan-peraturan yang aneh banget semenjak dia operasi plastik. Setelah itu, setelah ibunya buka perbannya, ternyata mukanya beneran mirip sama ibunya yang biasa. Tapi anaknya mulai curiga kalau misalkan itu tetap bukan ibunya. Bahkan mereka mendapati ibunya ternyata punya kembaran yang warna matanya juga berbeda dengan warna mata ibunya. Harusnya ibu aslinya punya warna mata tuh coklat bukan biru. Tapi ternyata kebenarannya terbongkar semua. Udah aku bahas semuanya di YouTube, aku share internet, linknya di bio aku ya.